Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiadi Widianto dari kelas 12 MIPA 1, absen 2. Dalam video ini saya akan melaksanakan ujian praktik kolaborasi yang dimana diantaranya ada kimia, biologi, dan fisika. Dan tugasnya adalah melakukan praktik uji sel volta melalui buah. Di sini saya menggunakan buah lemon dan buah tomat sebagai perantaranya. Lalu di sini juga saya membutuhkan voltmeter untuk mengukur kuat arus yang mengalir pada percobaan nanti. Saya juga menggunakan kabel penghubung antar buah nanti agar bisa buat arus listriknya. Juga ada koin dan paku untuk ditancapkan ke buah. Juga di sini saya memerlukan lampu kecil LED untuk nanti dicek menyala atau tidak. Dan saya pisau juga ada di sini untuk melubangi buah agar mempermudah dalam menaruh koin dan paku. Ya, pertama-tama lubangi buah lemon dengan pisau kecil saja, tidak usah terlalu besar lubangnya, karena untuk memasukkan nanti uang logam. Selanjutnya masukkan uang logam tadi ke lubang yang tadi sudah dilubangi menggunakan pisau. Kemudian ambil paku lalu tusuk di buah lemon. Masing-masing buah lemon ditusuk dengan paku di sebelah uang logam yang tadi sudah dimasukkan. Selanjutnya pasang rangkaian kabel dari tiap buah, selang-seling dari uang logam ke paku, uang logam paku, dan seterusnya. Nah, jika sudah, lalu pasangkan dari tiap buah tadi itu ke lampu yang tadi sudah kita siapkan, lampu kecil ini. Jadi pasang untuk dari yang positif dan negatif, positif negatifnya. Dan ini hasilnya, lampu menyala terang. Ini lampunya menyala, tapi ini ruangan saya terang jadi nggak begitu kelihatan ya. Dan ini kita cek menggunakan voltmeternya, arus yang terdapat pada kabelnya. Dan selanjutnya ini tomat kita lubangi dulu menggunakan pisau. Dan kecil saja seperti tadi yang buah lemon. Lalu tusuk paku juga, paku di tiap tomat. Lalu masukkan uang logam yang tadi sudah dibolongi di buah tomatnya. Lalu kemudian pasang rangkaian kabel seperti tadi untuk paku ke uang logam, paku ke uang logam. Jangan disamain jadi kayak uang logam, karena tidak akan menyala lampunya. Arus listriknya juga tidak akan mengalir.
pasangkan kembali dengan lampu yang tadi sudah kita siapkan, positif dan negatifnya. Dan ini hasilnya, lampu juga menyala. Kita cek menggunakan voltmeternya untuk mengetahui kuat arus yang ada mengalir pada kabel. Ini lampunya menyala ya, yang tadi. Kita dari segi biologi, saya akan menjelaskan klasifikasi dari masing-masing buah, yaitu buah jeruk, lemon, dan tomat. Untuk dari buah lemon sendiri, klasifikasinya itu dari kingdom Plantae, subkingdomnya itu dari Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya dari Rosidae, ordo Supindales, famili Ruptaceae, marga citrus, dan jenisnya itu citrus lemon. Lalu untuk morfologi jeruk lemon merupakan tanaman berduri tinggi, pohon tanaman yang kecil mencapai 10-20 kaki. Daun lemon berbentuk oval dan berwarna hijau gelap. Daun jeruk lemon tumbuh tersusun pada batangnya. Jeruk lemon memiliki agricosida, aroma harum pada bunganya yang berwarna putih dan tersusun atas 5 kelopak. Jeruk lemon memiliki warna kuning kehijauan hingga kuning cerah dengan bentuk membundar dengan panjang 8-9 cm. Jeruk lemon sangat mirip dengan jeruk nipis, namun jeruk lemon akan berwarna kuning saat matang, di mana jeruk nipis akan tetap berwarna hijau, dan jeruk lemon memiliki ukuran yang lebih besar pula. Lalu, kandungan yang terdapat pada jeruk lemon itu memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi dibandingkan jeruk nipis, serta memiliki sumber vitamin A, B1, B2, fosfor, kalsium, pektin, minyak asitri 70%, terus ada limone, ada flanderen, omarins bioflavonoid, gerel asetat, asam sitrat, linalil asetat, kalsium, dan serat. Lemon memiliki berbagai macam penggunaan. Buah lemon terkenal sebagai bahan untuk diperas dan diambil sari buahnya sebagai pembuatan minuman. Dalam pengobatan tradisional, air perasan lemon dapat ditambahkan ke dalam teh untuk mengurangi demam, asam lambung, radang sendi, membasmi kuman pada luka, dan menyembuhkan sariawan. Lalu untuk selanjutnya tanaman tomat. Tomat atau Lycopodium exclentum Mill itu merupakan dari kingdom Plantae, lalu dari divisi Spermatophyta, subdivisinya itu Argiospermae, dan dari kelas Monocotyledonnae, ordo Solanales atau Tubiflorae, famili Solanaceae, genusnya Lycopodium, spesiesnya Lycopodium exclentum Mill. Lalu dari morfologi tomat itu sendiri, tanaman tomat itu juga berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Pengembangan budidayanya semakin meluas di berbagai negara di dunia, termasuk kawasan Asia. Di Filipina, tanaman tomat diperkenalkan pada tahun 1571, kemudian ditanam di negara lainnya di Asia. Masuknya tanaman tomat ke Indonesia diduga pada tahun 1811. Tomat memiliki akar tunggang, akar cabang, serta akar serabut yang berwarna keputih-putihan yang menyebar ke semua arah hingga kedalaman 30-40 cm. Batang berbentuk bulat, bercabang, mulai dari ketiak daun yang berada dekat dengan tanah. Kulit batang berwarna hijau dan berbulu. Daun tomat berwarna hijau dan berbulu, mempunyai panjang sekitar 20-30 cm dan lebar 15-20 cm. Daun tomat tumbuh di dekat ujung dahan atau cabang. Tangkai daun berbentuk bulat memanjang. Bunga tomat merupakan bunga majemuk, terletak dalam rangkaian bunga yang terdiri atas 4-14 kuntum bunga yang menggantung pada rangkaian bunga. Buah berbentuk bulat, bulat lonjong, bulat pipi atau oval. Buah yang masih muda berwarna hijau, muda sampai hijau tua. Buah yang sudah tua berwarna merah, cerah atau merah kekuningan. Biji tomat berbentuk pipih, berbulu dan diselimuti daging. Batang tomat
walaupun tidak sekeras tanaman tahunan tetapi cukup kuat. Warna batang hijau dan berbentuk persegi 4 sampai bulat. Pada permukaan batangnya banyak ditumbuhi rambut halus, terutama di bagian berwarna hijau. Di antara rambut-rambut tersebut terdapat rambut kelenjar. Pada bagian buku-bukunya terjadi penebalan dan kadang-kadang pada buku bagian bawah terdapat akar-akar pendek. Jika dibiarkan atau tidak dipangkas, tanaman tomat akan mempunyai banyak cabang dan menyebar rata, sebagaimana tanaman dikotil lainnya. Tanaman tomat berakar samping yang menjalar ke tanah. Daunnya mudah dikenali karena mempunyai bentuk yang khas, yaitu berbentuk oval, bergerigi, dan mempunyai celah yang menyirip. Daunnya merupakan di bagian bawah terdapat 5 buah kelopak bunga yang berwarna hijau. Buah tomat yang masih muda biasanya terasa getir atau berbau tidak enak karena mengandung lysopersisin yang berupa lendir dan dikeluarkan 2-9 kantong lendir. Ketika buahnya semakin matang, lysopersisin ini lambat laun hilang sendiri sehingga baunya hilang dan rasanya pun jadi enak, yaitu menjadi asam manis. Untuk dari segi kimia, sel foto merupakan sel elektrokimia yang dapat mengubah reaksi kimia dari reaksi redoks spontan atau reaksi yang dapat berlangsung dengan sendirinya. Reaksi redoks spontan dapat diubah untuk digunakan sebagai sumber listrik. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia fisik yang mempelajari aspek kelistrikan dari reaksi kimia. Elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakteristikan dengan banyaknya elektron yang dimiliki. Potensi listrik yang dihasilkan sel volta dapat ditentukan dengan alat yang diberi nama voltmeter. Dalam percobaan ini terjadi reaksi redoks spontan sehingga dihasilkan arus listrik yang dapat menyalakan lampu. Dalam percobaan ini, buah berperan sebagai jembatan garam, paku berperan sebagai anoda, dan tembaga berperan sebagai katoda. Buah yang digunakan berfungsi untuk menetralkan dan membuat reaksi. Lalu untuk dari segi fisikanya sendiri itu, lampu yang saya pakai itu membutuhkan 2-3 volt untuk dapat menyala dengan terang. Dari percobaan yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa tegangan listrik yang dihasilkan dari kedua buah tersebut tidak mencapai 3 volt, sehingga cahaya tidak terlalu terang atau redup. Akan tetapi jika dibandingkan dengan lemon itu bisa menyalakan lampu lebih terang dibandingkan dengan tomat.